Yang pertama-tama ada pengertian dari diagram pencar. Diagram pencar adalah sebuah grafik yang memperlihatkan titik-titik data pada koordinat kartesian, di mana setiap titik ini mewakili nilai pasangan dari sumbu X dan sumbu Y dari dua variabel yang berbeda. Contoh gambar diagram pencar seperti ini. Selanjutnya ada data bivariat. Data bivariat adalah data yang terdiri dari dua variabel yang diamati pada subjek yang sama. Nah, dengan menganalisis data bivariat ini, kita dapat mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin tidak terlihat hanya dengan menganalisis satu variabel saja. Kemudian, dalam data bivariat ini terdapat dua variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel independen atau variabel bebas. Variabel independen adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel lainnya. Yang kedua yaitu ada variabel dependen atau variabel respon adalah variabel hasil atau efek manipulasi dari variabel independen. Ada beberapa contoh dari dua variabel tersebut. Contoh yang pertama yaitu lama waktu tempuh dan bensin yang dihabiskan, di mana lama waktu tempuh adalah variabel independen dan bensin yang dihabiskan adalah variabel dependen. Lama waktu tempuh ini memengaruhi seberapa banyak bensin yang harus dihabiskan atau yang diperlukan. Contoh yang kedua yaitu perubahan musim dapat memengaruhi kualitas panen bahan pangan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu banyaknya kendaraan dapat menyebabkan kemacetan. Nah, maka dapat kita simpulkan tujuan utama dari menganalisis data bivariat ini adalah untuk menentukan adanya hubungan dari kedua variabel tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang arah tren diagram pencar. Jadi, arah tren data bivariat pada diagram pencar ini dapat digambarkan dengan beberapa cara, tergantung pada bagaimana titik-titik data tersebut tersebar dan hubungan antara kedua variabel. Jadi, sebenarnya ada beberapa arah tren yang umum ditemui pada diagram pencar. Yang pertama itu ada arah positif, yaitu meningkat. Yang kedua ada arah negatif, menurun, dan tidak ada arah. Dan yang terakhir ada arah non linear. Nah, yang pertama itu ada arah positif atau meningkat. Jadi, titik-titik pada data diagram pencar ini cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas ketika variabel independen X meningkat dan variabel dependen Y juga meningkat. Nah, yang kedua ini ada arah negatif atau menurun. Jadi, titik-titik data pada diagram pencar cenderung turun dari kiri atas ke kanan bawah. Ketika variabel independen X yang meningkat, variabel dependen Y-nya itu menurun. Nah, yang ketiga ini tidak ada arah atau tidak ada korelasi. Jadi, titik-titik data ini tersebar acak tanpa pola yang jelas atau tidak menunjukkan kecenderungan naik atau turun. Tidak ada hubungan yang signifikasi antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Nah, yang terakhir ini ada arah non-linear. Jadi, titik-titik data ini membentuk pola yang tidak lurus, bisa berbentuk kurva atau pola yang lebih kompleks. Nah, hubungan antara variabel independen X ini dan variabel dependen Y ini tidak konstan. Yang pertama ada tren linear positif. Titik-titik data cenderung membentuk garis lurus yang miring ke atas dan kiri kanan. Ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen meningkat, variabel dependen juga cenderung meningkat. Contohnya hubungan antara jumlah jam belajar dan nilai ujian. Gambarnya seperti ini. Yang kedua ada tren linear negatif. Ini titik-titik data cenderung membentuk garis lurus yang miring ke bawah dan kiri ke kanan. Ini menunjukkan bahwa ketika variabel independen meningkat, variabel dependen cenderung menurun. Contohnya, jumlah siswa yang mulai sekolah berkurang karena adanya aturan yang lebih tegas. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, ada tren non-linear. Titik-titik data membentuk kurva atau pola yang tidak lurus. Hubungan antara variabel independen dan dependen tidak mengikuti garis lurus. Contohnya, jumlah pengunjung taman hiburan berubah-ubah tergantung cuaca dan hari libur. Gambarnya seperti ini. Yang keempat, tidak ada tren atau no correlation. Titik-titik data tersebar acak tanpa pola tertentu, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara variabel independen dan dependen. Contohnya, hubungan antara nomor urut rumah dan berat badan penghuni. Contoh gambarnya seperti ini. Terakhir, ada tren kurvilinear atau curvilinear trend. Titik-titik data membentuk pola kurva yang bisa berupa parabola, U-shape, atau bentuk lainnya. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel dependen dan
berubah seiring dengan perubahan nilai variabel independen. Contohnya hubungan antara stres dan performa kerja, di mana pada tingkat stres rendah hingga sedang, performa kerja meningkat, tetapi pada tingkat stres yang terlalu tinggi, performa kerja menurun. Selanjutnya, saya akan mengajarkan bagaimana cara menggambar diagram pencar. Yang pertama, kita harus siapkan alat tulis. Kedua, kita tentukan dulu nih sumbu X dan sumbu Y yang ada dalam bidang koordinat. Ketiga, kita tentukan nilai-nilai variabel independen dan dependen. Terus, kita tuliskan nilai-nilai variabel independen pada sumbu X dan nilai variabel dependen pada sumbu Y. Terus, kita gambarkan hubungan pasangan antara titik-titik data pada bidang koordinat. Nah, titik-titik data ini diperoleh dengan menghubungkan nilai-nilai variabel independen dan dependen. Soal sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian. Sebuah peneliti tersebut disajikan dalam diagram pencar berikut. Contoh gambarnya ada di atas. Tentukan arah dan bentuk tren data bivariat pada diagram pencar tersebut. Penyelesaian. Yang A, arah tren data bivariat. Titik-titik data membentuk pola garis diagonal yang mengarah ke atas, menunjukkan hubungan positif antara waktu belajar dan nilai ujian. Artinya nilai-nilai variabel waktu belajar dan nilai ujian cenderung bergerak ke arah yang sama. Makin lama waktu belajar yang dihabiskan siswa, makin tinggi nilai ujian yang diperolehnya. Yang B, bentuk data tren bivariat. Bentuk tren data bivariat tersebut adalah linear positif. Titik-titik pada diagram pencar tersebut membentuk garis lurus dan meningkat ke arah yang sama. Hal ini menunjukkan variabel waktu belajar dan